Kiat untuk selamat dari mungkar dan nakir itu simpel. Hidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Kiat untuk selamat dari mungkar dan nakir itu simpel. Hidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Baik yang kecil ataupun yang besar. Tidak usah ngeremehin. Karena merasa ini cuma sunnah. Gitu. Kalau mampu kerjakan. Karena kita tidak pernah tahu di antara sunnah yang kita remehkan. Manakah sunnah yang akan menyelamatkan kita di alam barzah dan akan mengangkat derajat kita nanti di akhirat. Kan kita tidak ngerti. Dan itulah sekelumit tentang mungkar dan nakir yang warnanya biru dan hitam yang diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi. Apa sih yang dibawa oleh malaikat mungkar dan nakir itu? Kemudian diterangkan di dalam satu riwayat, sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir itu dia membawa, yaitu adalah alat pukul, yaitu mitrokoh, itu palu dari besi, untuk memukul siapa saja yang kemudian tidak mampu menjawab pertanyaannya. Sebagaimana dalam satu riwayat Bukhari diterangkan, ketika seseorang itu tidak mampu menjawab tentang laki-laki yang ditanyakan kepada mereka, yaitu adalah Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsumma yudrabu bimitraqatin min hadidin darbatan baina udunaihi fayasihu sayhatan yasmauha mayyalihi ila tsaqalain." Maka Rasulullah SAW itu dengan sifatnya yang selalu benar dalam setiap ucapannya berkata, kalau malaikat mungkar dan nakir lalu bertanya tentang Rasulullah dan orang itu tidak mampu menjawab ketika di alam barzah, mereka sudah membawa mitraqah min hadidin. Mitraqah min hadidin itu palu dari besi. Nah, tentunya yang sesuai dengan besarnya malaikat. Kan tadi kita mengatakan malaikat kuat, berarti palunya itu sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh malaikat. Maaf ya Pak, kita ini kalau bawa palu kan sesuai dengan kekuatan kita. Anak kecil kalau bawa palu, palunya yang kecil. Karena dia masih kecil. Atau terkadang palunya palu plastik. Karena dia kalau mau bawa palu besi, dia nggak kuat. Seiring kita berkembang ketika SD, kita palunya sudah palu besi tapi yang kecil. Semakin kita kuat, palunya semakin gede Pak. Tukang ban bawa palu yang tidak sama dengan palu yang biasa kita bawa. Kenapa? Dia harus memukul ban itu dengan palu yang besar. Semakin besar orang, itu semakin palunya itu semakin besar. Kalau kita tadi terangkan di awal-awal bahwasanya malaikat itu gede, berarti palunya jangan difahami dengan palunya kita. Tapi palu yang sesuai dengan fisiknya malaikat itu. Dan Nabi mengatakan bimitrikotin min hadidin. Dalam riwayat Bukhari, Nabi mengatakan dengan palu dari besi. Yang mana kalau orang itu tidak bisa menjawab ketika ditanya, mata kulu fi hadza rajul. Apa yang kalian tahu tentang laki-laki ini? Ketika dia mengatakan, pada saat itulah kata Rasulullah, summa yudrabu bimitriqatin min hadidin baina udunaihi. Di antara dua telinganya. Kepala berarti. Kan Rasulullah mengatakan baina udunaihi. Di antara dua telinganya. Di antara dua telinga itu berarti kepalanya. Fayasihu sayhatan yasmauha man yalihi ila tsaqalain. Lalu kemudian dia berteriak dengan teriakan yang begitu keras yang didengarkan orang di sekitarnya. Kecuali dua, jin dan manusia. Tsaqalain itu artinya jin dan manusia. Makanya sampai kita dapetin ya, para ulama salaf itu Pak, kalau mereka itu ngelewatin kuburan, kadang mereka bawa kuda, kadang bawa binatang, onta, kambing gitu. Lalu mendapati kuda onta mereka itu kemudian bergerak-gerak gitu kalau ngelewatin kuburan, langsung para ulama-ulama dulu itu langsung berlindung dari azab kubur. Karena apa? Orang-orang itu, dari orang-orang soleh terdahulu itu berkata, jangan-jangan binatang-binatang inilah yang mendengar tentang siksaan azab kubur yang tidak didengarkan oleh dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Maaf ya Pak dan Ibu, kadang-kadang hewan itu lebih sensitif pendengarannya daripada kita. Kalau kekuatan kita ini mendengarkan antara 250 sampai 3000 MHz. Lebih dari itu sudah nggak bisa kita dengar. Makanya banyak
binatang di atas muka bumi ini yang kemampuan mendengarnya itu ribuan megahertz lebih daripada kita. Makanya sampai kita kan mendengar, kata Rasulullah, kalau kalian mendengar suara ayam berkokok, bertasbihlah karena dia melihat malaikat. Kalau ada suara anjing menggonggong di tengah malam, bertawudlah karena dia melihat setan datang. Gitu. Mereka itu terkadang lebih sensitif. Bahkan dalam satu riwayat Bukhari diterangkan, setiap binatang melata kalau hari Jumat. Musikhah itu, kalau bahasa ininya itu, pendengarannya itu lebih sensitif kalau hari Jumat. Jadi binatang melata itu kalau hari Jumat dia pendengarannya sensitif. Kenapa? Karena mereka tahu hari kiamat itu ditegakkan pada hari Jumat. Makanya kondisi pendengaran binatang melata dalam dohir hadis yang disampaikan Nabi dalam riwayat Bukhari, dohirnya pendengaran binatang itu kalau hari Jumat itu lebih sensitif daripada hari-hari yang lainnya. Ya. Karena apa? Di sini di dalam hadis yang dalam Bukhari disebutkan fayasihu sayhatan yasmauha man yaliha illa saqalain. Karena Rasulullah SAW mengatakan kalau dia berteriak setiap habis dipukul sama kemudian malaikat, maka sesungguhnya teriakannya itu didengarkan oleh setiap makhluk kecuali jin dan manusia. Pertanyaan kita, mati atau tidak mati setelah dipukul? Dijawab oleh para ulama, tidak ada lagi kematian di dalam alam kubur. Sebagaimana di akhirat pun tidak ada mati. Makanya kan kita menjumpai dalam satu riwayat di dalam buku At-Tadhkirah disebutkan, nanti pada waktu hari kiamat ketika sudah ditegakkan padang mahsyar, Allah itu memanggil salah satunya. Siapa yang dipanggil? Al-maut. Ainal maut. Maut mana maut? Maut itu mana? Maut datang diserupakan oleh Allah sebagaimana domba. Ngelewatin sirat kemudian disembelih oleh Allah. Setelah itu tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Makanya penduduk surga itu, penduduk neraka itu mintanya apa? Tidak minta muluk-muluk. Penduduk neraka itu mintanya mati. Itu pun tidak bisa. Kenapa? Mati sudah ditiadakan oleh Allah. Sama. Di dalam kubur itu ketika dipukul, maka tidak ada lagi mati. Dia akan merasakan kesakitan. Mana dalilnya dia tidak mati? Fayasihu sayhatan. Mereka teriak. Kalau teriak itu berarti identik mereka masih hidup. Berarti kita bisa bayangkan kan, sakit separah apa yang dirasakan manusia ketika mereka di dalam kuburnya, ketika dipukul dengan pukulan palu yang sedemikian kuatnya, tapi tidak mati. Padahal kita sering menjumpai dalam kehidupan kita itu kalau ada orang sering sakit itu sering berkata gini, ya Allah sakitnya, ya Allah lebih baik mati aja. Karena mati itu istirahat sebenarnya. Bagi orang yang menderita sakit-sakit yang berat. Tapi di akhirat tidak ada lagi kematian. Dan itu kemudian disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat ini. Kemudian yang berikutnya yang kita juga harus mengerti adalah bagaimana malaikat munkar dan nakir itu bisa untuk memberikan ujian kubur kepada banyak orang, Ustaz. Dalam waktu yang sama. Maka disampaikan di dalam Imam Al-Qurtubi, kalau malaikat munkar dan nakir bisa bertanya kepada para mayat sekaligus, padahal kan yang mati dalam detik yang sama banyak, yang dikuburkan bareng-bareng itu kan banyak. Terus gimana malaikat? Berarti malaikat roket mati itu banyak gitu jumlahnya? Imam Qurtubi lalu berkata, bukankah fisik mereka besar? Malaikat itu kan fisiknya besar. Kalau fisiknya besar, mereka bisa memasuki semua tempat dari liang lahat di atas muka bumi. Saking besarnya malaikat munkar dan nakir itu. Dan itulah jawaban dari Imam Qurtubi. Nah, inilah yang menjadikan akhirnya kita mengetahui. Inilah riwayat-riwayat yang kita dapatkan tentang malaikat dan apa yang berkaitan tentang malaikat munkar dan nakir. Tentunya pembahasan ini disampaikan oleh Imam Qurtubi karena apa? Sejatinya setiap dari kita pasti berjodoh untuk berjumpa dengan malaikat munkar dan nakir. Mau mukmin, mau kafir, mau musyrik, mau munafik, mau rajin sholat, mau ahli ibadah, semuanya pasti akan ketemu munkar dan nakir. Yang membedakan cuma satu. Pasca bertemu dengan munkar dan nakir itu ada dua. Ada yang setelah ketemu munkar dan nakir dilapangkan kuburannya sejarak 70 kali 70 hasta, lalu disuruh tidur nyenyak betul
untuk beristirahat dari apa yang telah dia lakukan ketika di dunia. Ada yang kedua, dia akan dipukuli terus oleh malaikat itu dengan palu yang terbuat dari besi setiap waktunya sampai hari kiamat itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga riwayat ini menjadi sebuah peringatan bagi yang berbuat dolim. Kedoliman kamu tidak akan mampu lagi kamu pertahankan kalau sudah di hadapan malaikat munkar dan nakir. Dan ini peringatan pula bagi mereka yang berbuat jahat, bagi mereka yang bermaksiat. Kemaksiatan itu tidak akan lagi bertahan kalau sudah di hadapan malaikat munkar dan nakir. Tapi juga kabar gembira bagi yang lagi letih menutup aurat, lagi letih menjaga dari yang halal, lagi letih untuk bangun beribadah kepada Allah. Ini nanti setelah kita ketemu malaikat munkar dan nakir, setelah letihnya kita mengikuti sunnah Rasulullah, kita hanya jawab satu saja. Ini adalah Muhammad, abduhu wa rasuluhu. Maka jawaban itulah yang akan membuat kita istirahat. Sebagaimana pengantin yang baru tidur. Sampai nanti hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala.